Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu Menteri, Bapak Ibu Wamen, Bapak-Bapak Gubernur, Forkominda yang dari Kejaksaan, dari TNI, dari Kepolisian, KPU, Bawaslu, Bupati, Bapak Bupati dan Ibu Bupati, Wali Kota, tadi Bawaslu dan juga KPU dan PTSP. PTSP ini penting karena iklim investasi tergantung PTSP. Bapak Ibu yang kami hormati, kali ini Kemenko Perekonomian diberi penugasan untuk mengkoordinasikan kegiatan berbasis industri, perdagangan, ketenagakerjaan, ESDM, investasi. Tadi saya lihat Pak Menterinya ada, Pak Rosan, sekaligus Ketua Umum GSN. Kemudian juga di sini hadir juga Ibu Menteri Pariwisata, Ibu Widi. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita lihat tadi Bapak Presiden mengatakan apakah mungkin kita mencapai 8%. Saya ingin menjelaskan bahwa kalau kita lihat timeline pertumbuhan ekonomi Indonesia, kita pernah mencapai 8%. Jadi pada waktu itu masih di pemerintahan Bapak Presiden Soeharto, kita tumbuh 8,2%. Nah, pertumbuhan itu didorong oleh sektor utama, yaitu sektor manufaktur, industri tekstil, otomotif, konstruksi, dan juga investasi yang tumbuh tinggi sampai dengan 14,6%, dan konsumsi rumah tangga dan juga ekspor. Ekspornya adalah CPO, tekstil, dan migas. Kita sempat boom migas karena pada waktu itu kita pernah ekspor migas sampai dengan 1,6 juta, produksi kita 1,6 juta barrel oil per day. Namun pertumbuhan itu tidak sustain karena pada waktu itu dengan deregulasi dan pakto sehingga ekonomi overheating dan juga terjadi Asia Financial Crisis dan perekonomian kita turun, reformasi. Nah, kemudian kita bisa tumbuh di angka rata-rata 5%. Namun saya juga sampaikan bahwa saat COVID di tahun 2021 kita bisa mendongkrak di kuartal kedua tumbuh sampai dengan 7,2%. Jadi kalau permintaan tadi Bapak Presiden minta kita tumbuh 8%, ini adalah memungkinkan karena kita pernah mencapai itu. Oleh karena itu, apa yang harus kita dorong yaitu sektornya tetap konsumsi harus kita jaga, investasi harus tumbuh sekitar 10%, dan ekspor tumbuh 9%, dan sektornya tetap hilirisasi, sektor jasa, pariwisata, konstruksi dan perumahan, ekonomi digital, pengembangan ekonomi baru yaitu semiconductor, dan transisi energi atau green energy yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa Indonesia bisa menjadi produsen green energy tertinggi. Sebagai contoh di Kaltara kita bisa mengembangkan hydropower sampai 10 gigawatt. Belum kalau kita bicara di Mambramo juga Pak Menteri Bappenas kita bisa dorong juga. Kemudian kawasan-kawasan yang sedang kita bangun di sana juga bisa menjadi pusat pertumbuhan yang baru
di mana di situ bisa menjadi center of new industry, green hydrogen, amonia, bahkan untuk industri hilirisasi yang lain. Ekonomi kita harus tumbuh kuat, namun kalau kita lihat Jawa masih menjadi kontributor terbesar. Kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi kita, kemarin baru dirilis oleh Biro Pusat Statistik. BPS mana? Selamat BPS. Karena BPS juga kita minta menjaga inflasi setiap bulan. Dari data BPS, kita tumbuh 3 kuartal secara kumulatif itu 5,03%. Jadi masih dalam range 5%. Walaupun Q3 dibandingkan yang lalu tumbuhnya 4,95%, tetapi sama Q3 tahun yang lalu juga 4,94%. Memang secara siklus Q3 itu relatif lebih rendah. Namun kalau kita lihat Jawa kontribusinya masih 56,84%, Sumatera 22,3%, Kalimantan 8,5%, 8,15%, kemudian juga Bali sekitar 2,8%, Sulawesi 7,22% dan Papua 2,66%. Kalau kita lihat sumber pertumbuhan di daerah, Sumatera itu basisnya adalah industri pengolahan, perdagangan dan konstruksi, Jawa industri pengolahan, manufaktur, perdagangan dan konstruksi, Bali Nusa Tenggara tentu pariwisata, yaitu akomodasi makanan minuman dan perdagangan, Kalimantan pertambangan, konstruksi, perdagangan, Sulawesi hilirisasi atau pengolahan, pertanian, kehutanan, perikanan dan perdagangan, Maluku industri pengolahan, perdagangan dan konstruksi. Nah, kalau kita lihat, kita menargetkan untuk tumbuh lepas dari middle income trap. Artinya pertumbuhan kita harus di atas 10.000. Per hari ini banyak daerah sudah tumbuh dan pendapatan per kapitanya lebih dari 10.000. Sebagai contoh, kita lihat slide berikut, Papua Barat itu pertumbuhannya memang sudah tinggi, 19,56%, di atas nasional. Yang sebelah kiri seluruhnya lebih tinggi dari nasional. Sulawesi Tengah juga 9%. Ini seluruhnya akibat dari hilirisasi. Sedangkan Sulteng, Maluku dan yang lain itu di atas nasional. Nah, kemudian ada beberapa yang di bawah pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu mulai dari DKI sampai dengan Babel. Namun kita lihat slide berikut, untuk per kapitanya yang jauh di atas nasional, hari ini per kapita kita baru sekitar $5.000 per kapita. Tetapi kita lihat Kabupaten Morowali itu sudah 60.844. Jadi kalau hitungan negara ini atau hitungan perbandingan negara ini sudah masuk menjadi negara maju. Dan target Indonesia negara maju 2045 itu adalah 30.000. Jadi capaian Morowali ini sudah double daripada target 2045. Demikian pula di kota Jakarta. Jakarta Pusat itu 53.783. Itu berbasis kepada perdagangan. Kemudian yang berbasis industri rokok Kediri 35.507. Halmahera Tengah industrialisasi dan hilirisasi 30.767. Teluk Bintuni berbasis LNG itu 28.794. Demikian pula Anambas basisnya oil and gas, Mimika berbasis Freeport
Kutai Timur pertambangan, Bontang tambang, dan Jakarta Selatan. Nah, inilah membuktikan bahwa dengan industrialisasi dan hilirisasi kita bisa maju. Ini juga yang membuat Bapak Presiden yakin bahwa pertumbuhan 8% kita bisa capai, Indonesia kaya dan sejahtera pun bisa kita capai. Kita lihat yang masih middle income, dia dekat dengan Jakarta, Indonesia, itu Purwakarta daerah industri, Palangkaraya, kemudian beberapa kota di sana, namun ada yang di bawah, yaitu Pontianak, Belitung, dan yang lain. Tentu kepala daerah harus mencari apa yang menjadi penggerak daerah. Dan kita tidak perlu belajar ke negara lain, belajar ke provinsi yang sudah tinggi saja. Ini banyak lesson learned yang kita bisa capai. Namun, ini ada namunnya di slide berikut. PDRB yang tinggi ini tidak diikuti dengan tingkat kemiskinan, rasio Gini, dan juga tentu pengangguran. Oleh karena itu kalau kita lihat memang ada yang kemiskinannya rendah, rasio Gininya rendah. Contohnya Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Nah, inilah yang kita ingin capai, pertumbuhan bagus, PDRB-nya tinggi di sini, kemudian penduduk miskinnya rendah, di sini 5,78 sampai 6,3, dan rasio Gininya baik, rendah juga. Nah, ini adalah ideal ya. Kalau seluruh provinsi bisa mencapai ini, kita akan menjadi negara maju dan lolos middle income trap lebih cepat dari yang bisa kita targetkan. Kemudian ada yang tingkat kemiskinannya rendah, rasio Gininya tinggi. Artinya ini seperti Jakarta, antara kaya dan miskinnya gapnya terlalu jauh. Nah, ini PR bagi kepala-kepala daerah untuk menurunkan rasio Gini. Demikian pula juga ada yang kemiskinannya tinggi namun rasio Gininya rendah. Berarti negara ini, wilayah ini harus kita naikkan pendapatannya. Ini ada beberapa daerah di sana antara lain Sulawesi Tengah. Tetapi yang harus kita jauhi adalah kemiskinan tinggi, rasio Gini tinggi. Nah, mungkin dengan indikator gini Pak Menteri Bappenas, kita bisa bekerja bersama-sama dengan Pak Mendagri untuk memacu pertumbuhan di daerah, dan kita juga bisa memberikan insentif kepada daerah agar masing-masing punya industri ataupun sektor unggulan untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya salah satu yang bisa diakselerasi itu adalah belanja. Tentu Bapak Presiden tidak ingin belanja, tadi istilahnya belanja yang dikorupsi, belanja yang tidak produktif. Namun dari data APBD per 4 November, ini realisasi pendapatannya, belanjanya relatif rendah. Pendapatan rata-rata 64,2, realisasi belanjanya 58,4%. Padahal ini tinggal 2 bulan. Nah, kita untuk mengungkit pertumbuhan di kuartal terakhir, kita berharap belanja daerah itu bisa jalan, tentu belanja yang produktif. Dengan belanja kita jalan, tentu ada spillover atau multiplier effect terhadap perekonomian di daerah. Nah, ini yang kita harapkan. Namun kita juga tahu bahwa Bapak Ibu mungkin sebagian besar atau hampir seluruhnya PLT. Nah, ini ada mismatch dari segi waktu. Ini Pak Menteri Bappenas. Tadi saya bicara dengan Pak Mendagri, waktu untuk pelantikan itu bulan Februari. Sehingga capex itu saya khawatir Januari Februari turun. Sehingga kalau kita di bulan kuartal 4 nggak bisa ngebus, kuartal 1 nggak bisa ngebus, ngejarnya susah. Jadi kita mungkin punya PR bagaimana supaya bapak-bapak PLT ini bisa juga mendorong supaya belanja kita bisa jalan.
Kemudian inflasi, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih inflasi kita sudah baik. Beberapa kali kemarin terlalu kenceng jadi deflasi, tetapi kita kembalikan lagi menjadi inflasi sehingga ekonomi bisa bergerak. Kemudian terkait dengan kawasan ekonomi khusus. Nah ini slide berikut, ini penting untuk masing-masing daerah mendorong agar seperti tadi sukses story beberapa daerah karena ekonomi khusus. Kalau ataupun kawasan industri. Ini kita akan terus dorong karena kunci keberhasilan dari China karena Special Economic Zone. Kunci keberhasilan Vietnam karena Special Economic Zone. Kalau Special Economic Zone teman-teman di PTSP kerjanya lebih enak. Apalagi tadi Bapak Presiden minta supaya satu peta geospasial selesai. Kalau geospasial selesai, OSS beres. Sekarang geospasial belum sepenuhnya beres, tetapi anggaran untuk beresin itu ada sekitar 5 triliun, karena geospasial sudah ada 154 kementerian lembaga tematik, jadi tidak tumpang tinggi. Yang baru diselesaikan kita baru 20 juta hektar, masih ada 30 juta hektar yang masih ada tumpang tindih. Dan terakhir karena waktunya tadi sudah habis, saya sampaikan bahwa beberapa strategi untuk ke depan, yaitu hilirisasi kita akan terus, kemudian penyerapan dan kualitas belanja APBD harus kita dorong, peningkatan ICOR sekarang masih 6, kita akan dorong menjadi 4-5, nah mungkin contoh mohon maaf, pelabuhan terbang di Banyuwangi jumlah pesawatnya sedikit. Pelabuhan terbang Kertajati pesawatnya sedikit. Bahkan pembangunan pelabuhan dan penyelesaian jalan tol laggingnya 4 tahun. Itu yang membuat kita ICOR-nya tinggi. Pelabuhan Patimban sudah beres tetapi konektivitas antara Trans Jawa dengan Patimban belum nyambung. Jadi inilah beberapa hal yang harus kita selesaikan. Kemudian tentu untuk pemerintah daerah yang ada kawasan industrinya, pendidikan vokasi itu menjadi penting sehingga masyarakat bisa bekerja di industri. Kemudian mengingatkan menjelang pangan hari besar nasional nanti, inflasi perlu kita jaga juga. Dan yang terakhir tentu saya mengingatkan pemerintah punya program kredit usaha rakyat. Nah ini mohon kepala daerah, bupati, gubernur untuk mendorong agar UMKM-nya bisa berdaya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.